Santa Maria Medali Wasiat Meyes diberkati pada hari ini Jumat tanggal 5 bulan Mei tahun 2023. Uskupan Wali Sorong Hilarion Datus Lega. Selanjutnya pengguntingan pita oleh Yang Mulia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Bapa Pangdam berkenan menggunting pita gereja ini. Pintu gereja telah dibuka. Kita berikan aplaus yang meriah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Kita bersyukur atas selesainya pembangunan gedung gereja ini yang didedikasikan dengan pengantaran Santa Maria dengan gelar medali wasiat. Dan kita berterima kasih kepada semua pihak, terutama umat paroki Santo Thomas Aquinas Amban dan stasi di sini Meyes, para donatur dan semua simpatisan pemerintah provinsi dan kabupaten, para penderma yang mengambil bagian sehingga gedung gereja ini selesai dan diberkati pada hari ini. Marilah kita melambungkan pujian dan syukur kita dengan ibadat pemberkatan. Saudara dan saudari, marilah kita mohon dengan rendah hati kepada Tuhan supaya Ia sudi memberkati air ciptaannya yang akan dipercikan ke atas kita dan tempat ibadat ini sebagai kenangan akan pembaptisan, supaya dinding-dinding beserta altar gereja ini disucikan. Semoga Tuhan sendiri dengan rahmat-Nya membantu kita dengan rahmat-Nya agar berkat pengajaran roh yang telah kita terima, kita tetap setia di dalam gereja-Nya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Tuhan bersamamu. Ya Allah, Engkau yang memberi cahaya hidup kepada semua makhluk, demikianlah besar cintamu kepada kami sehingga Engkau tidak hanya memeliharanya dengan perhatian kebapaan-Mu, tetapi juga berkenan menyucikannya dari dosa dan dengan embun cinta kasih-Mu, dan secara mantap membimbingnya menuju Kristus sebagai kepala.
Engkau telah menetapkan agar semua orang berdosa yang telah dibenamkan ke dalam air suci dan mati bersama Kristus akan bangkit kembali tanpa celah dan menjadi anggota-anggotanya untuk mewarisi anugerah abadi. Kami mohon sudilah menguduskan air ini dengan berkat-Mu, air ciptaan-Mu ini, supaya ketika dipercikan ke atas kami dan gedung gereja ini, menjadi tanda pembasuhan yang menyelamatkan, dan olehnya kami yang telah disucikan dalam Kristus dijadikan kenisah Roh Kudus-Mu, tempat Engkau memperkenankan kami mencapai Yerusalem surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Semoga Tuhan Allah yang berbelas kasih hadir di dalam gereja ini, dan semoga rahmat Roh Kudus menyucikan kenisah kediamannya dalam diri kita. Sambil saya berkeliling memberkati gedung gereja, mohon dinyanyikan lagu kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Ya Allah, ya Bapa, sumber keselamatan, Engkau telah menebus kami dengan darah putra-Mu, maka dengarkanlah suara permohonan kami. Semoga kami memperoleh hidup dan perlindungan-Mu serta senantiasa memuji Dikau tanpa celah. Khususnya ketika kami mengaturkan syukur atas pemberkatan dan peresmian gereja ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Silakan duduk, mari kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya Paulus sampai di Antiokhia di Pisidia, di rumah ibadat Yahudi. Di sana Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya itu mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Yesus, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadikan alasan untuk hukuman mati, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya Yesus dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang tertulis tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan kebangkitan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah
Tuhan bersamamu dan Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Kurang dari 2 bulan lagi, yaitu tanggal 29 Juni tahun ini, saya akan merayakan 20 tahun Uskup Manokwari Sorong. Dari 20 tahun saya melayani keuskupan ini, sudah lebih dari 30 kali saya ke Meyes. Meyes ini begitu penting kah? Sehingga Uskup Manokwari Sorong dalam 20 tahun lebih dari 30 kali ke sini. Pertama, sekitar 20 tahun lalu, tidak ada umat Katolik yang menetap di Meyes. Ada orang-orang seperti Marius Fati dan lain-lain itu hanya punya pondok kebun, rumah kebun dari kota. Ada 1-2, Pace Sufi, masih hidup dia kah? Oh, ya. Dia itu yang lama di sini. Sebagai paguyuban umat beriman yang kita kenal sebagai lingkungan, apalagi stasi, tidak ada. Waktu itu dari Amban kita banyak berkonsentrasi ke Nuni karena kita membeli tanah untuk rupa-rupa cita-cita yang semuanya tidak pernah terlaksana. Tidak apa-apa. Kemudian pada zaman Pastor Jauhari, pastor di Amban, ada berita bahwa umat atau masyarakat di Meyes ingin mendirikan sebuah SD. Wow, SD YPPK. Saya ingat waktu itu saya datang dan mereka dengan gagah berani mengatakan sekolah yang kami kenal itu cuma YPPK. Wow. Jangan begitulah. Ada banyak sekolah di dunia ini. Ada YPK, ada YAPIS, ada YPPGI dan seterusnya. Tidak. Hanya YPPK saja. Kamu tahukah YPPK itu? Tertahu. Oh. Makanya omong sembarang saja. Okelah. Tidak lama sesudah itu
didirikan sekolah darurat. Karena Anton Malir ketua PSW, maka dia menamakan SD YPPK Santo Antonius. Saya kasih tahu Anton, kenapa tidak Malir, tambah Malir di belakang. Malir belum Santo, Antonius sudah. Sampai sekarang SD itu. Lambat laun, Bank Indonesia cabang Manokwari dengan BPR mana begitu amat membantu mendukung terselenggaranya SD YPPK Santo Antonius di Meyes. Luar biasa ya. Ada suatu masa suram ketika ada salah pengertian sehingga SD itu bukan ditutup tapi dibekukan. Sesudah masa beku ya cair ulang lagi toh, maka sekolah lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang kekasih, hari ini kita berterima kasih kepada Pastor Henry yang ada di sini. Mana laki-laki ganteng? Coba tepuk tangan Henry ini. Dia mengusulkan kepada saya untuk pembentukan stasi. Tidak lama untuk mendirikan gereja. Dua yang saya bilang kepada Pastor Henry, cari nama stasi yang bagus. Bagus sekali ya. Dia memilihnya Santa Maria Medali Wasiat. Satu nama yang saya langsung jatuh cinta. Setuju ACC. Tidak boleh robah lagi. Santa Maria Medali Wasiat. Yang kedua, Henry, kita bikin gereja Katolik di Meyes harus yang baik. Tidak bisa biasa-biasa saja. Tidak boleh pakai kayu bulat, pakai rotan, tidak boleh. Pakai lampu yang kerlap-kerlip, bikin seperti bar di kota. Pakai nama-nama yang seperti itu dari Pak Rival, ada di belakang dia itu. Pokoknya dipersembahkan untuk Tuhan harus yang terbaik dari semua yang baik-baik yang kita bisa lakukan. Maka hari ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, singkat kata, kita menyaksikan suatu pembekatan gedung gereja yang wah. Betul ke tidak? Ini untuk ukuran dataran Meyes, gereja ini yang top sudah. Betul toh? Bagus ya. Pilihan warnanya teduh, cahayanya seperti di Firdaus. Aksesorisnya mantap apa? Medali wasiat 2 memang. 1 2 sisi dari medali wasiat itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, lalu masih dilanjutkan oleh Romo Kurniawan. Itulah, baik Henry maupun Kurniawan ini, mereka nama sama, Kurniawan. 1 Henry Kurniawan, 1 Kurniawan Diputra. Kurniawan itu artinya yang dianugerahkan. Bahasa Latinnya Datus. Jadi kami 3 ini sama nama ya. Betul. Benar. Bahasa Aramai Samuel. Samuel artinya yang dianugerahkan oleh Yahweh. Bahasa Latin Do Dedi Datus. Ya, yang dikaruniakan Allah. Mereka ini pakai bahasa Sanskerta. Karena apa-apa yang dikaruniakan oleh Allah harus dikembalikan oleh Allah. Nomor 1, Santa Maria. Santa Maria dalam tradisi Gereja Katolik tidak ada yang bisa lawan dia. Itu ibu dari orang beriman yang kelas wahid, kelas berat. Ada 2 ciri yang kemudian membekas lama dalam tradisi Gereja Katolik. 1, medali. Medali itu tanda yang dibawa terus kemana-mana. Orang pakai, kalau ini ya salib dada. Medali itu yang
macam itu saja dia berbentuk. Sampai-sampai orang pakai medali itu pakai sebagai ajimat, sehingga tidak jelas pakai medali ini orang beriman ke Swangi, karena dia pakai sebagai ajimat. Banyak orang, Anda percaya atau tidak percaya, untuk menyembuhkan penyakitnya mencuci medali yang subadaki, karena dia pedaki itu. Baru air cuci medali itu diminumnya. Yang mengherankan, penyakitnya sembuh, termasuk kaskado. Coba tes nanti ya, yang kulit-kulit dua itu. Cuci medali Anda dan minum airnya. Jadi suatu tanda yang secara singkat menghadirkan, ya katakan saja Sang Maha Pencipta, Sang Maha Tuhan, junjungan, dan seterusnya. Mengenai Maria, itu jejak lahiriah, tanda nyata yang harus diyakini sehakul yakin oleh orang-orang Katolik, sehingga dibentuklah medali. Kedua, wasiat. Wasiat itu warisan, harta karun, perbendaharaan, khasanah yang diturun-temurunkan, yang diwariskan, yang diajarkan banyak sedikitnya karena nilai dan keutamaan dan karena khasiat, karena kekayaan. Maka pada hemat saya secara pribadi senang Pastor Henry dan teman-teman memilih tempat ini berpelindungkan Santa Maria dengan dua ciri utama dari kemuliaan martabatnya, medali, wasiat. Selanjutnya di tempat ini mulai hidup apa yang kita namakan sekarang sebagai dinamika menggereja. Saya berterima kasih kepada kelompok umat dari Amban, khususnya para mahasiswa-mahasiswi Unipa yang dari waktu ke waktu secara rutin datang di sini untuk membantu pemberdayaan, pembelajaran anak-anak kita. Itu karya nyata. Itu bukan wacana, bukan lagi cita-cita. Sehingga anak-anak di Meyes ini anak sekolah yang pintar-pintar ya. Sehingga orang tanya, siapa nama paus kita? Hilarion Datus Lega. Sudah lebih lagi ya. Luar biasa. Ini pengajaran sesat dari orang-orang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak bisa kita lupakan di dalam ingatan, kenang-kenangan, pikiran, perasaan kita jasa besar Pak Enrico Tetol dan adiknya Yoga. Ini merencanakan sesuai dengan suruhan saya. Rico, kita bangun gereja tidak main-main, harus yang baik. Pasti dia rancang ini, Mama yo, lengkap saja. Seni toh, bagus, menarik perhatian. Dan satu seniman lain yang kita tidak bisa lupakan adalah Romo Kurniawan. Romo Kurniawan ini memang orang Sorong bilang terakosong, bernas, mempermolek suasana di sini, menghidupkan sekali lagi ya dinamika menggereja. Sehingga ini bapak-bapak dan ibu-ibu, gereja itu bukan sekedar semen, seng, besi, kaca, bangunan, tok, bukan. Ini rumah persemayaman Tuhan. Ini tempat tinggal Tuhan. Jadi kita tidak main-main. Kita usahakan yang sebaik-baiknya yang kita bisa. Gereja adalah gereja kita, bukan gereja Uskup Manokwari Sorong. Setelah kita sepakat membangun gereja ini, saya hanya memberi 50 juta. Apa artinya? Gereja ini habis 1,3 M.
Itu pun utang 91 juta. Hari ini lunas ke apa utang itu? Bantu-bantu ke. Kasihan. Resmikan gereja baru masih utang. Orang bilang, weh tertahu malu weh. Gereja jadi baru utang. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, lebih dari 75% adalah swadaya umat. Luar biasa ya. Itu baru boleh ya. Gereja itu gereja umat. Anda harus mengupayakan itu. Jadi banyak terima kasih kepada umat Paroki Santo Thomas Aquinas Amban. Umat di sini juga. Ya, tidak banyak. Sekarang berapa kakak? Paling Meye sini 23 lumayan ya. Sebenarnya hanya 13 saja. 10 itu keluarga yang tidak jelas. Jalan kiri kanan. Pulang seperti sangkar burung di sini. Ya toh? Kamu jangan tipu-tipu saya tahu semua. Kamu punya kelakuan-kelakuan. Dan kita juga berterima kasih kepada pemerintah. Pemerintah kita baik betul ya. Baik betul. Tidak ada di dunia ini yang sebaik pemerintah kita tanah Papua ini. Memedulikan keprihatinan masyarakatnya, menjawab kegelisahan masyarakatnya, dan ada bersama dengan masyarakat. Oleh karena itu hari ini hadir nanti Bapak Gubernur, Bapak Paulus Waterpauw. Mantap ke tidak? Luar biasa ya. Saya iri hati ya, hanya gereja Meye saja Paulus Waterpauw hadir. Gereja lain pasti dia tidak hadir ya. Betul. Hadir Bapak Kepala Dinas PUPR. Lebih-lebih lagi kita rasa aman, tentram, nyaman, tertib, damai, sejahtera. Hadir Bapak Panglima. Bukan main-main. Kamu bikin gerakan tambahan, Panglima tembak semua kamu orang. Maukah? Coba bikin gerakan-gerakan tambahan. Susah nanti ya. Karena itu, Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita membangun sebuah paguyuban umat beriman, sebuah gereja, sebuah dinamika yang insya Allah bakal berkembang. Karena cita-cita, harapan, mudah-mudahan sejalan dengan kenyataan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang percaya yang menyerahkan segala penyelenggaraan hidupnya ke dalam ridho, berkat, naungan, hidayah, taufik Tuhan Allah. Ini penting ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sehingga perayaan ini seperti berlanjut terus. Bukan hanya hari ini saja. Habis ini kita makan bunuh, joget-joget, baru pulang cerita, oh hebat Tidak. Tapi terus menjadikan, ya itu tadi, dari katanya, suatu dinamika hidup menggereja yang memberi banyak kontribusi bagi peradaban, bagi kemanusiaan, bagi masyarakat di sekitar sini, bagi orang yang lalu lalang di depan gereja ini, dan setiap apa saja menjadikan tempat ini tempat kemuliaan Tuhan dalam kemaslahatan manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bangkit berdiri dan menyatakan iman dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Aku percaya dengan Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan.
Saudara-saudari terkasih, Allah telah mengumpulkan kita menjadi suatu bangunan yang didirikan di atas Kristus, Sang Batu Sendi. Kita telah membangun gedung gereja ini untuk meluhurkan namanya, maka marilah kita mohon kepadanya. Ya Bapa, semoga Engkau membimbing para pemimpin gereja kami, Bapak Suci Paus Fransiskus, Uskup kami Monsinyur Hilarion Datus Lega, serta semua uskup, para imam dan diakon, agar mereka diberi kesehatan jasmani dan rohani yang tetap, sehingga mereka semakin bijaksana dalam mengembalakan dan menuntun kami umat-Mu, serta membawa kami hidup semakin dekat dengan Allah. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa, Engkau telah memberi kami tanah air yang luas dan subur, serta kekayaan alam sebagai milik kami. Doronglah kami semua agar memelihara dengan baik dan bijaksana, agar lingkungan hidup kami tetap aman, bersih, indah, dan sehat. Berkatilah para pemimpin negara kami dari pusat sampai di desa, agar mereka semakin sanggup mensejahterakan dan menjaga kerukunan serta keadilan bagi seluruh masyarakat kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi para donatur yang dengan ikhlas hati memberikan perhatian bagi usaha pembangunan gedung gereja ini, sehingga kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami yang berhimpun dalam nama-Mu. Bantulah kehidupan mereka lewat usaha dan pekerjaannya, dan semoga amal baik yang telah mereka persembahkan ini membawa berkat bagi pribadi dan keluarganya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa, berkatilah seluruh umat-Mu, khususnya umat-Mu di Stasi Maria Medali Wasiat Meyes ini, agar umat-Mu terus berkembang dalam iman dan cinta kasih, serta semakin mampu menciptakan kerukunan, persaudaraan, dan persekutuan yang sejati dalam ikatan Tritunggal Maha Kudus. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Engkau telah mengumpulkan kami umat-Mu di tempat ini, dan Engkau pun telah mendengar doa dan harapan kami. Kami mohon, sucikanlah hati kami dan peliharalah kami dengan rahmat dan kasih-Mu, supaya bersama Kristus kami dapat mempersembahkan seluruh hidup dan karya kami untuk kemuliaan nama-Mu sekarang dan sepanjang segala masa. Saudara dan saudari yang terkasih, dengan hati yang penuh sukacita kita berkumpul sebagai komunitas umat beriman dan mohon berkat Tuhan atas altar ini. Terpujilah Engkau Allah, karena Engkau telah menerima korban yang dipersembahkan di kayu salib untuk menebus bangsa manusia, dan dengan kasih kebapaan kini Engkau menghimpun umat-Mu pada meja perjamuan Tuhan untuk merayakan kenangan akan Dia. Kami mohon, pandanglah altar ini yang telah kami siapkan untuk merayakan misteri-Mu yang maha luhur. Semoga altar ini menjadi pusat pujian dan ucapan syukur kami, dan semoga altar ini menjadi tempat kami mempersembahkan korban Kristus. Semoga altar ini menjadi meja perjamuan, tempat kami memecah-mecahkan roti kehidupan dan minum dari piala keselamatan. Semoga altar ini menjadi sumber yang mengalirkan air keselamatan kekal bagi kami,
agar dengan berpaut pada Kristus, batu yang hidup, kami bertumbuh di dalam Dia, menjadi bait-Mu yang kudus. Semoga di atas altar hati kami persembahkan korban kehidupan kami, yang kami hayati dalam kekudusan yang layak dan menyenangkan, sebagai pujian untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, semoga dengan kekuatan-Mu Engkau menguduskan altar pada gedung gereja ini yang kami urapi untuk pelayanan suci, agar rahasia mahaluhur Tuhan Yesus Kristus dan gerejanya tampak dalam tanda yang kelihatan, Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga cahaya Kristus bersinar di dalam gedung gereja Santa Maria Medali Wasiat ini, agar semua bangsa mencapai kepenuhan kebenaran. Syukur kepada Allah. Kor bisa menyanyikan lagu persembahan. We say
Engkau Tuhan Allah semesta Berdoalah supaya persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Allah kami yang Maha Murah, terimalah dengan rela persembahan umat-Mu. Semoga kami mampu memelihara anugerah-Mu di dunia ini dan memperoleh karunia-Mu di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ialah sabda-Mu, dan melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentang tangan ketika menderita
untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kemuliaan kebangkitan. Maka dari sebab itu, bersama rombongan para malaikat dan segenap laskar surgawi, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan, kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Hilarion Datus Lega, serta semua rohaniwan dan seluruh umat kesayangan-Mu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu,
dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan panjang segala masa. Marilah meneguhkan pujian syukur kita dengan mengulangi doa. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan tanda salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang datang membebaskan kita dari dosa. Berbahagialah kita diundang untuk menikmati perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
tubuh Kristus.
Silakan duduk. Bapak-bapak dan ibu-ibu umat Katolik, hadirin undangan, kita berbangga hati dan berbahagia telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat, Bapak Komisaris Jenderal Paulus Waterpauw dan Nyonya Paulus Waterpauw. Bersama dengan Bapak Gubernur juga hadir Bapak Wakapolda, Bapak Brigjen Pol Patrick Warin dan pejabat lainnya. Bapak Gubernur dan Ibu, kami sungguh bahagia sekali ya. Umat di Meyes ini kawanan kecil yang hari ini pada pemberkatan gereja mendapat kehormatan dan keistimewaan dengan kunjungan dan kehadiran Bapak. Luar biasa. Kita sambut Bapak Gubernur dengan tepuk tangan. Sebelum Bapak tiba di sini, berita yang sebenar-benarnya sudah tiba lebih dulu, bahwa Bapak akan menyanyikan lagu puji-pujian. Mari, Bapak Gubernur, silakan tampil di mimbar ini atau di mana. Pengiring Bapak sudah ada, Om Beldi. Terima kasih, Bapak Gubernur. Shalom, Bapak Uskup yang saya hormati, muliakan, Bapak Pastor dan juga jemaat sekalian yang berbahagia. Minta maaf tadi kami ada rapat dulu di Susbel sehingga waktu tidak tahu sudah lewat jam 10 lebih karena beriringan dengan kegiatan ini bersamaan waktunya. Jadi minta maaf ya baru tiba pada waktu yang sudah sangat larut ini ya. Tapi ya pertama saya mengucapkan selamat atas diresmikannya, digunakannya gereja ini. Mudah-mudahan menjadi titian pelayanan yang baik bagi umat, khususnya umat Katolik di wilayah ini. Ya, karena Bapak Uskup sudah bicara ya, terpaksa kita juga harus katakan itu. Artinya bahwa Bapak Uskup minta saya menyanyi, jadi saya mau membawakan puji-pujian Tuhan hari ini. Ya, ini dengan pengiringnya Bung Beldi Selano ya, asal Medan. Bung Beldi ini dari Medan, betul, dari Medan, Tapanuli Utara. Bukan, asli Medan. Ini ngomong-ngomong Bapak Uskup sepertinya monitor juga ini ya. Di mana-mana gubernur suka menyanyi di dalam ibadah maupun di gereja. Jadi saya yakin beliau meminta dengan khusus ini. Di saat ini Tuhan, ku perlukan tangan-Mu.
Ku perlukan aman jamahan-Mu Tuhan, maaf, untuk mengubah hidupku. Ajarilah aku Tuhan melakukan firman-Mu. Ini kurang lengkapnya ini. Dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Oh, firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik semua, itulah judul lagu daripada lagu yang saya bawakan, Tiada yang Mustahil Bagi Tuhan. Karena hidup itu misteri, adik-adik terutama, anak-anak yang saya kasihi, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Percaya dan yakin Tuhan itu hidup adanya. Dan setiap permintaan kita pasti Tuhan jawab. Tinggal sungguhkah kita menyerahkannya, atau masih ragukah kita? Waktu yang Tuhan akan jawab itu sendiri. Tapi selalu diajarkan sama saya ketika kecil, dan saat ini dengan keluarga, kami selalu berharap pada Tuhan saja. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa ketika beban hidupmu sudah kau serahkan padaku, maka jangan pernah ada keraguan sedikit pun di hatimu. Amin Bapak Ibu, adik-adik semua, terima kasih ya. Jadi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin ya. Ajarilah aku Tuhan melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Mari kita sama-sama menyanyi. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Amin Bapak Ibu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu perintah bagiku, firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, oh
matiku. Haleluya. Terima kasih Bapak Uskup, para pastor. Terima kasih. Mari Ibu Bapa, kita tutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tapi sesudah penutup doa ini, kita masih melanjutkan dengan Ramatama di luar gedung. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam perjamuan ini Engkau telah memenuhi kerinduan kami akan Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga rezeki sorgawi yang telah kami sambut menyertai kami setiap hari dalam peziarah menuju rumah-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita selalu diteguhkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan keselamatan kita sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Marilah pergi, kita diutus